Salam Indonesia, apa kabar pemirsa? Baik-baik Anda semua di siang ini di akhir pekan di 4 Januari 2014. Dan pemirsa, apakah Anda ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi selama setahun terakhir dari Januari hingga Desember 2013 tentang perilaku pria atau perilaku pria yang sudah bersuami terhadap perempuan dan istri. Ada data yang menurut saya ini sangat fantastis dan mengejutkan yang diolah oleh Rifka Anissa. Saya membaca di sini di tahun 2009 sampai 2013, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. Ini data membuktikan kekerasan terhadap istri itu luar biasa meningkat. Di 2009 ada 208 kasus, disusul 2010 226, lalu di 2011 219, di 2012 228, dan di 2013 ini barangkali ini prestasi yang luar biasa ketika seorang lelaki itu melakukan kekerasan terhadap istri, angkanya mencapai 254 kasus yang saat ini ditangani oleh Rifka Anissa. Ini belum termasuk kekerasan dalam pacaran, perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam keluarga, trafficking, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa pria paling suka melakukan kekerasan terhadap seorang wanita. Apakah karena faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, atau ada faktor lain yang membuat wanita masih menjadi objek kekerasan seorang pria? Baik, kita akan bahas bersama Rifka Anissa. Ada pertama Direktur Rifka Anissa, ada Mbak Harti. Mbak Harti, selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore Mas Adam, waalaikumsalam. Dan yang kedua ada Manajer Divisi Penelitian dan Pelatihan Rifka Anissa, ada Mbak Nurul Kodriati. Mbak Nurul, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Dan pemirsa, seperti biasanya kami mengundang Anda nanti di sesi kedua di telepon di 45163 kali dan di 45173 kali. Mari kita berinteraksi, barangkali Anda juga ingin memberikan laporan, masukan, informasi apapun bentuknya. Siapa tahu di tetangga Anda ada juga seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ada Mbak Harti dan ada Mbak Nurul yang siap menampung informasi Anda. Mbak Harti, kalau saya baca ini kan luar biasa nih, fantastis ini. Ada 200. Kita bicara dulu soal kekerasan terhadap istri ini. Ada angkanya sekarang 254. Tapi kalau secara umum kita lihat dari tahun kemarin Januari sampai Desember 2013. Apa komentar Rifka Anissa terhadap kekerasan terhadap perempuan? Iya. Sebetulnya kalau kita melihat data ini Mas yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, mungkin kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama bahwa mungkin kita bisa melihat dari sisi positifnya dulu bahwa segala upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk pencegahan dan juga penanganan kekerasan terhadap perempuan itu mungkin menunjukkan hasilnya karena ternyata ada kesadaran tadi ya, ada kesadaran yang meningkat di masyarakat untuk kemudian berani melaporkan kasus yang selama ini mungkin dianggap sebagai tabu itu menjadi urusan publik sehingga dia berani untuk berbicara kepada orang lain dan melaporkan kasusnya. Tapi mungkin juga jangan-jangan dari sudut pandang yang lain itu jangan-jangan memang kasusnya itu sendiri meningkat pada tahun belakangan ini. Nah, tetapi saya kira data yang ditangani Rifka Anissa itu seperti halnya kasus kekerasan yang selama ini terjadi itu mungkin hanya sebagian kecil saja Mas. Sebagian kecil ya? Sebagian kecil saja karena kita tahu bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan itu sebetulnya selayaknya fenomena gunung es. Jadi yang terlihat hanya pucuknya saja, hanya kecil sekali. Tetapi artinya, mohon maaf saya potong, artinya angka yang 254 ini sebagian kasus yang dialami perempuan? Iya, kemungkinan hanya sebagian kecil yang berani melaporkannya. Nah, nanti mungkin Nurul bisa menyampaikan sebetulnya seberapa banyak sih prevalensi kekerasan terhadap perempuan ini dari riset yang kami lakukan di tahun 2013. Tapi kalau komentar Mbak Artati, kita lihat data ini sedih atau ini belum saatnya sedih sebenarnya? Ya,
kita setiap memandang satu kasus yang menimpa perempuan pasti kita akan selalu sedih, Mas. Oke. Karena satu kasus yang menimpa perempuan berarti adalah satu buah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan. Tetapi kita juga mungkin ini menjadi semangat baru bagi kita bahwa kalau dari sisi yang positif tadi, mungkin memang upaya-upaya yang kita lakukan selama sudah ini mulai membuahkan hasil, dan perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan ini semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan pada akhirnya mungkin kita tidak lagi melihat ada perempuan yang mengalami kekerasan. Mbak Arti, kesadaran wanita yang sudah beristri, kita bicara terhadap istri itu. Ini dari usia berapa yang kemudian muncul kesadaran untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Rifka salah satunya? Kalau umur mungkin sebetulnya dari rentang umur yang paling muda sampai yang tua mungkin ada di Rifka Anissa, Mas. Kalau berbicara soal kasus kekerasan yang masuk ke Rifka Anissa mungkin dari 5 tahun untuk kasus pelecehan seksual atau perkosaan sudah ada. Nah, untuk rentang usia yang kasus kekerasan terhadap istri mungkin secara detail datanya mungkin kita ada di Rifka Anissa, tetapi bahwa dari berbagai rentang umur itu ada yang melapor ke Rifka Anissa itu pasti ada di sana, Mas. Baik. Ya. Saya bergeser ke Mbak Nurul. Mbak Nurul, angka 254 kita bicara dulu ya soal kekerasan terhadap istri ya. 254, ada 254 kasus. Ini yang sudah selesai dengan cara damai berapa? Yang belum selesai karena masih ada, barangkali ada persoalan yang belum selesai, seperti apa kondisinya? Ya. Sebelumnya saya mau menambahkan tadi mengenai Mbak Harti menyimpulkan bahwa jumlah yang tersampaikan saat ini itu hanya sebagian kecil dari total. Karena kalau kita melihat di Jogja sendiri, pemberi layanan terhadap perempuan ini bukan hanya Rifka. Banyak ya? Kita ada beberapa rekanan yang juga memberikan layanan. Jadi kita juga masih harus memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang lain yang ikut membantu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah kekerasan terhadap perempuan ini masih dianggap isu yang tabu. Mau tidak mau kita harus mengakui itu, bahwa perempuan atau di tempat kita masih dipercaya bahwa urusan keluarga itu sebaiknya dijaga di dalam keluarga. Jangan sampai keluar rumah, apalagi sampai terdengar orang luar. Kalau orang Jawa bilangnya saru gitu ya, Mas ya. Makanya itu banyak sekali masalah yang masih belum terselesaikan. Jadi, tapi kita beranggapan bahwa angka sedemikian ini masih menunjukkan bahwa teman-teman kita di luar sana sudah memiliki kesadaran yang cukup, dan kita juga berterima kasih pada mitra-mitra kita, baik di kepolisian, di pemerintahan, kemudian ada di pengadilan, yang saat ini juga mereka, aparat pemerintah banyak membantu dalam kerja-kerja kita, Mas. Meskipun memang hanya, saya pikir kurang dari 20% kasus yang masuk ke Rifka itu yang benar-benar selesai dalam artian bukan hanya bercerai, tetapi memang benar-benar ada kesepahaman antara kedua belah pihak itu tanpa merasa ada salah satunya yang terabaikan atau tersakiti dan belum selesai masalahnya. Jadi itu, Mas, sebagian besar yang datang ke Rifka akhirnya memutuskan, Mbak, saya tidak meneruskan lagi, Mbak. Kasihan anak-anak. Atau nanti kalau suami saya di penjara, anak saya gimana, Mbak? Atau saya mau hidup dari mana? Saya kan penghasilannya dari suami saya. Jadi ya lebih baik saya cabut aja, Mbak. Udah nggak apa, saya ikhlas. Orang ini memang sudah kewajiban saya. Jadi hal-hal seperti itu yang masih kita agak kesulitan untuk membantu teman-teman kita yang sedang ada masalah ini ya. Kita sangat berharap keluarga atau masyarakat dan teman-teman di sekitar korban ini ikut membantu menguatkan korban dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga dia tidak gegabah untuk memutuskan tidak melanjutkan permasalahannya ke tingkat yang lebih lanjut. Karena tidak sedikit juga yang kembali lagi ke Rifka setelah beberapa tahun kemudian mengalami kejadian yang serupa lagi. Jadi itu tadi, karena kita memahami bahwa kekerasan dalam keluarga ini seperti siklus yang tidak akan selesai kalau dari keluarga itu sendiri tidak meminta bantuan kepada profesional atau kepada lembaga yang sesuai, seperti misal Rifka Anissa, untuk menyelesaikan kasusnya. Baik, tapi kalau ada pertanyaan, apakah perempuan yang kemudian menjadi objek kekerasan itu dalam posisi benar atau posisi salah dan minta perlindungan misalnya kepada Rifka Anissa?
Kita di sini bukan kepolisian atau pengadilan Oke. yang memutuskan Nah, benar dan salah ya oke. Mas ya. Nah, tapi kan dari cerita kan bisa. Iya. Karena artinya kan Diva bisa melihat, oh Anda itu salah, Anda benar kan bisa. Meski itu wilayahnya hukumnya ada di aparat itu. Apa komentar Mbak Nurul sekarang? Iya, kalau kita di sini memandang bahwa pada saat ini perempuan lebih diposisikan pada posisi yang kurang apa ya Mas? Kurang kuat. Kurang Jadi, kuat. Kurang memiliki kemandirian untuk bisa memutuskan masa depannya sendiri. Dia lebih banyak dibentuk sejak kita kecil itu untuk selalu mengikuti apa yang nanti imam kita akan katakan. Jadi ketika dia dipukul, ketika dia diperlakukan tidak adil, tidak boleh misalkan beraktualisasi diri, dia akan menerima itu karena memang sudah sejak kecil kita diberi informasi bahwa ya kamu tugasnya mengikuti imammu. Jadi kita akan berusaha mendengarkan suara yang jarang didengar ini Mas. Karena kasihan sekali mereka ini pergi kemana-mana selalu yang dipersalahkan tetap mereka. Suaminya yang selingkuh yang dipersalahkan tetap mereka. Kamu masaknya kurang enak, jadi suamimu cari ke tempat lain yang masakannya lebih enak. Wah kamu melayaninya kurang, harusnya kamu tuh dandannya yang lebih cantik biar suamimu betah. Jadi perempuan itu serba salah Mas. Tetap apapun yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya disayanginya ya, kesalahan yang dibuat oleh orang yang disayanginya, tetap yang dipersalahkan perempuan lagi. Jadi posisi ini... Statement itu dari orang lain atau dari suami yang mengatakan istrinya bersalah? Tahan dulu, kami kembali sesaat lagi. Baik, sekarang saatnya kita berbagi. Kalau Anda ada informasi atau kabar atau barangkali Anda juga menjadi barangkali katakanlah objek kekerasan. Yuk kita gabung, saya tunggu Anda di line telepon 027445163 kali dan di 027445173 kali. Kita ingin lihat bagaimana hasil evaluasi, hasil pengamatan Rifka Anissa terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan atau bahasa tadi KDRT gitu ya. Saya kembali kemana dulu ya, Mbak. Gimana tadi? Artinya bagaimana sekarang menanggapi situasi yang barangkali kurang menguntungkan bagi seorang perempuan, seorang istri, tetapi pada posisi artinya juga harus berimbang. Laki-laki juga tidak boleh menyerang dan perempuan juga harus bisa menerima kenyataan. Apa tanggapan Mbak Nurul? Iya, jadi saya mau ngomong apa tadi ya? Jadi kita berusaha untuk mendengarkan kedua belah pihak, Mas. Jadi, di Rifka Anissa kita bukan hanya meminta korban untuk datang, tapi kita juga meminta suaminya atau di beberapa kasus pelakunya itu juga datang ke tempat kita. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk kita klarifikasi dan kita tanyakan keadaan yang sebenarnya itu seperti apa untuk melihat objektivitas juga ya. Nah, dari sana kalau tadi juga sempat disinggung apakah mungkin laki-laki itu mengalami kekerasan. Di tempat kita juga ada beberapa kasus yang melaporkan ke Rifka, laki-lakinya yang melaporkan bahwa istrinya melakukan kekerasan terhadap dia. Tapi kemudian setelah kita korek lebih lanjut, ternyata yang melakukan kekerasan itu sang suami. Jadi dalam hal ini si suami memiliki akses bukan hanya akses informasi, tapi juga akses ekonomi, akses mobilitas, dan secara sosial dia memang diberi legitimasi oleh masyarakat dengan kekuasaan yang lebih daripada perempuan. Nah, sehingga laki-laki ini memiliki kemampuan dan kemauan untuk melapor lebih besar daripada perempuan, sedangkan meski perempuan pada sisi yang salah ya. Iya, tapi itu dalam poin ketika jadi dia melaporkan setelah istrinya ini selama beberapa saat mengalami kekerasan, akhirnya istrinya melakukan perlawanan. Nah, perlawanan ini yang dianggap oleh laki-laki sebagai kekerasan terhadap sang suami. Oke, baik. Saya tanya dulu ke Mbak Arti dari 25, saya masih ini. Istri yang katakanlah dari aspek pendidikan, apakah ada istri yang sedang kuliah
atau dia sudah di program magister, di S2 dan sebagainya yang juga menjadi korban kekerasan? Nah, itu sebetulnya pertanyaan yang sering kita terima ya Mas ya. Sebetulnya kekerasan terhadap perempuan itu terjadi pada golongan yang seperti apa, pendidikan yang seperti apa tingkatannya. Nah, berdasarkan data yang masuk ke kami, sebetulnya kekerasan itu terjadi di semua strata dan semua level pendidikan. Tetapi memang dari kompilasi data yang kita terima itu memang yang paling banyak melapor itu memang yang SMA. SMA yang paling banyak. Nah, itu kemungkinan karena memang jumlah yang SMA itu di negara-negara banyak, Mas. Jadi, tetapi poinnya adalah bahwa kekerasan itu bisa terjadi pada semua strata pendidikan, semua strata ekonomi, dan itu sebetulnya kan bukan karena apakah dia pendidikannya tinggi ataukah pendidikannya rendah, tapi lebih pada bagaimana kita memahami bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan dan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan itu di dalam masyarakat. Oke, baik. Kalau kita lihat di 2014 ke depan, Mbak Arti melihat Rifka Nisa akan mengatakan angka ini akan menurun atau justru sebaliknya? Kita berharap sih tidak meningkat ya Mas ya. Mudah-mudahan tidak meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kita juga berharap bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan untuk upaya pencegahan itu berhasil. Tetapi juga penyadaran kepada masyarakat bahwa ketika kamu mengalami kekerasan maka kamu berhak melapor ke tempat yang ini. Ketika kamu mengalami kekerasan itu bukanlah suatu hal yang tabu, yang hanya dipendam dalam hati saja, tetapi bisa disampaikan ke orang lain. Dan jangan khawatir bahwa selama ini masyarakat mungkin menganggap kalau dilaporkan itu ke polisi, Mas. Padahal tidak. Padahal kan tidak selalu seperti itu. Baik, kita dulu Mbak. Ya. Ini ada kaum laki-laki yang telepon sekarang. Ada Pak Yanto di Giwangan. Selamat sore, Pak Yanto. Selamat sore. Selamat sore untuk dari Rifka Nisa. Loh, ini ada kekerasan terhadap perempuan yang tidak termonitor masa jam, dan ini teman-teman dari Rifka Nisa kok dibiarkan, ini gimana ini? Di mana Pak Yanto itu? Ini pembiaran terjadi. Oh, pembiaran terjadi. Sekarang hari ini, mulai kemarin, itu kekerasan perempuan terjadi yang sangat luar biasa. Dengan gas, tabung gas dengan 3 kg dan 12 kg, ini ibu-ibu udah kalah kabut. Ini kekerasan loh terhadap perempuan. Ini tolong, ini menjadi sebuah perhatian. Apakah ini mau didiamkan? Itu yang pertama. Yang kedua, tolong untuk Rifka Nisa agar bisa mencapai sebuah target. Seperti tidak hanya 256 atau berapa, itu banyak. Tolong dong buka di tingkat kecamatan-kecamatan, kalau perlu di kelurahan-kelurahan. Ini apa, ngawekani untuk semuanya. Sehingga dalam hal ini agar perempuan juga punya pendidikan masalah bagaimana melindungi diri, perlindungan terhadap perempuan kalau ada wadahnya. Saya yakinlah, kita jangan malu, kita kota pelajar. Coba diriin sekarang di tingkat kelurahan, kalau perlu tingkat RT atau minimal tingkat kecamatan. Mari bareng-bareng kita bersama. Sementara begitu dulu Mas Sedam dan teman-teman, ini kekerasan terhadap perempuan mulai harian sudah dilakukan oleh negara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanto. Wah, ini aktivis betul nih. Jadi ya, kebetulan teman ini. Terima kasih Pak Yanto. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lah. Kapan-kapan kita ngobrol lebih baik lagi. Ada kekerasan. Sekarang berlakunya adalah tabung LPG 12 kg. Kan begitu bahasanya. Gimana, Pak? Ya, kayaknya memang cukup mengagetkan sekali ya Mas ya. Dan kayaknya akhir-akhir ini kita sering dibuat kaget oleh pemerintah. Kenaikan BBM, kenaikan LPG, kenaikan harga bahan pangan yang luar biasa, yang saya kira itu langsung tidak langsung berefek pada perempuan. Karena di rumah tangga kan yang mengelola memang perempuan. Dan celakanya pada budaya kita yang masih seperti ini, laki-laki kan kadang-kadang nggak mau tahu urusan yang di dapur itu seperti apa, karena merasa yo itu bagianmu, itu wilayahmu. Yang penting aku punya duit segini, itu yang harus kamu, bahasa Jawanya dicake gitulah. Nah, ketika kebetulan ketemu yang seperti ini kan yang bahaya nih Mas, yang tidak mau tahu sebetulnya kebutuhan itu sekarang seberapa, tapi tetap butuh pelayanan yang sama. Nah, saya kira ini yang harus bersama-sama kita dorong ke pemerintah, bagaimana pemenuhan atas hak atas pangan, hak atas sandang, pendidikan, kesehatan itu yang murah untuk rakyatnya, tidak hanya mungkin di luar konteks kekerasan, itu menjadi kewajiban kita bersama. Tapi ini begini aja, saya tertarik dengan tadi Pak Yanto. Mungkin tidak diolah bahwa siapapun itu perempuan mengadu ke pemerintah karena telah menjadi objek kekerasan terhadap tabung LPG 12 kg. Bisa nggak kira-kira?
Kalau saya tiba-tiba teringat pengalaman waktu di Papua kemarin, kita sempat ada program di sana, tapi ini tidak terhubung dengan gas LPG langsung ya. Cuman pada saat itu kita mengundang beberapa mama-mama Papua itu untuk sosialisasi tentang KDRT ya. Ternyata setelah pulang dari kegiatan kita, salah satu dari mama tersebut dipukul oleh suaminya. Karena? Kenapa? Karena uang duduknya kurang. Jadi waktu itu kita hanya memberikan 50 atau 75 ribu, padahal menurut dia, kamu ngapain duduk di sana seharian cuma dapat segini, harusnya kamu bisa dapat 200 ribu. Nah, saya membayangkan jadi ketika gas LPG ini naiknya hampir 100%, sedangkan pemasukan yang ada ke ibu ini tetap, tapi dia harus membiayai semua hal ini, harus tahunya suaminya cukup, ada kemungkinan itu juga bisa meningkatkan kekerasan terhadap bisa meningkatkan kekerasan ya. Iya. Saya kira perlu ini, artinya jangan sampai lah nanti juga tabung ini jelas-jelas melakukan kekerasan terhadap perempuan tapi nggak pernah diproses secara hukum kan gitu kan. Jadi saya kira kalau diproses dampak dari kebijakan negara. Kebijakan negara kan gitu. Baik, ada tadi kekerasan terhadap istri, sekarang kekerasan dalam pacaran di 2013 ini angkanya 14 atau menurun dibandingkan tahun lalu ya. Ada angkanya 27. Mbak Arti, penjelasannya seperti apa nih? Mungkin sebelum ke sana Mas, tadi ada pertanyaan Pak Yanto soal kalau ada kasus misalnya dan membuka layanan di kecamatan-kecamatan ya. Kayaknya kalau untuk pemerintah Kota Yogyakarta kita perlu mengapresiasi bersama bahwa mereka sangat giat sekali untuk menggalakkan upaya penanganan ini sampai level terendah, level kecamatan, karena mungkin 3 tahun terakhir ini kami secara rutin menerima delegasi dari pemerintah Kota Yogyakarta, dari unsur PKK, kecamatan itu untuk berlatih tentang penanganan kasus di Rifka Anissa. Dan pesertanya cukup banyak sekali Mas, sehingga mungkin Pak Yanto nggak usah khawatir karena di Kota Yogyakarta saya kira akses layanan itu cukup mudah untuk didapat sampai level kecamatan. Ini pertanyaan akal loh, tapi mohon maaf ini betul nih. Atau mungkin kepada ibu-ibu yang kebetulan juga pernah ikut pelatihan di Rifka. Saya bertanya begini, apakah yang peserta yang ke Rifka itu adalah orang-orang kaum ibu yang berpotensi menjadi objek kekerasan gitu bahasanya? Kalau yang ke sana, dan saya kira mungkin semua perempuan potensi menjadi kekerasannya itu sama selama budaya di negara kita itu masih seperti ini, masih patriarkal gitu. Jadi kita sih berharap apa yang kita berikan ke teman-teman ini dari PKK maupun dari unsur pemerintah di Kota Yogyakarta itu bisa paling nggak meningkatkan kesadaran dan juga memberikan peningkatan kapasitas keterampilan untuk mereka bisa menangani kasus kekerasan. Berapa sih anggota PKK yang ikut? Kita setahun kemarin satu angkatan 50-an kali ya. 50-an mungkin lebih Mas. Ya mudah-mudahan 50 anggota kader PKK ini tidak menjadi korban kekerasan. Kami kembali sesaat lagi. Baik, ada data atau penelitian yang baru saja di pertengahan tahun ini, tahun 2013, melakukan penelitian terhadap laki-laki. Respondennya cukup banyak, 800 orang, dan tersebar di beberapa daerah ya, Mbak Nudia, di Jogja dan sebagian Jawa Tengah. Di Purworejo, Jakarta, dan sebagainya. Baik, ini mereka ditanya tentang beberapa hal, misalnya tentang pengalaman mereka sebagai pelaku dan atau korban, atau memang laki-laki ini menyaksikan kekerasan atau tidak. Terus hasil penelitiannya seperti apa gimana? Ya, jadi saya mau koreksi sedikit Mas. Laki-laki yang kita wawancara itu lebih dari 2.500. 2.500 orang. Laki-laki di Purworejo, Jakarta, dan Jayapura. Kemudian pewawancaranya juga laki-laki. Respondennya rentang usianya 19 sampai 48 tahun. Dan kita menggunakan alat khusus. Kalau biasanya menggunakan kertas seperti ini, kalau ini langsung seperti handphone yang datanya langsung dimasukkan ke sana. Kemudian ada satu sesi khusus yang itu tuh pertanyaannya sangat sensitif, sehingga alat tersebut kita berikan kepada responden langsung dan beliau menjawab sendiri di sana. Kemudian setelah selesai langsung klik finish, maka si pewawancara tidak akan mengetahui apa jawaban dari
responden tadi. Baik, ditahan dulu. Sebelum dilanjutkan, apakah ada jaminan jawaban atas pertanyaan kepada responden itu benar atau bohong? Kalau ditanya seperti itu, pasti kita tetap tidak menutup kemungkinan ada kebohongan. Tetapi pertanyaannya itu sampai lebih dari 700 pertanyaan, dan itu berkesinambungan, sehingga saya kok yakin agak sulit bagi mereka untuk untuk tidak jujur secara terus-menerus. Baik, oke. Artinya mudah-mudahan ini dijamin jikapun ada pergeseran tidak begitu jauh gitu ya. Terus apa hasilnya sekarang, hasil penelitiannya? Nah, yang sangat mengejutkan adalah ternyata dari sisi laki-laki sendiri, mereka mengakui telah melakukan istilahnya kekerasan ya terhadap pasangannya, baik yang menikah maupun yang tidak menikah, artinya pacaran. Yang jumlahnya itu hampir mirip dengan yang dilaporkan oleh perempuan. Artinya begini, kita sebelumnya juga melakukan survei ini dengan responden perempuan. Pada waktu itu dilaporkan angka kekerasan fisik dalam rumah tangga itu sebesar 11%. Nah, di hasil penelitian terbaru kami, yang ketika kami tanyakan itu adalah laki-lakinya, ternyata jumlah yang serupa juga didapatkan untuk kekerasan fisik. Jadi kami menganggap bahwa ternyata ketika perempuan itu mengadu, yang merasa bahwa di sana ada masalah itu bukan hanya korban, tapi juga sang pelaku sendiri. Nah, dari penelitian kami, selain kekerasan fisik juga ada data mengenai kekerasan seksual yang dilakukan. Meskipun itu sudah menikah, kita mengakui ada marital rape. Itu ada sekitar 26%, yang jumlahnya berarti lebih tinggi dari kekerasan fisik. Kemudian kekerasan emosi itu sekitar 40%. Kemudian ketika kami tanya bagaimana perasaanmu setelah melakukan kekerasan itu tadi, banyak laki-laki yang mengatakan dia merasa tidak nyaman, dia merasa bersalah. Sebenarnya dia merasa tidak enak ya, dan kayaknya ada sesuatu yang harusnya bisa lebih kuperbaiki setelah ini. Tapi mereka tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Menyesal melakukan karena takut kehilangan, atau misal faktor lain? Ini kan pertanyaan. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan dia merasa bersalah. Tapi yang jelas dia merasa bersalah yang pertama. Yang kedua, dia takut akan hukuman. Terutama laki-laki yang tahu kalau ada UU PKDRT. Betul. Mereka takut ada hukuman. Kemudian yang ketiga, ada tetap yang merasa biasa saja, tidak masalah. Tapi kami ingin menyoroti beberapa pihak yang sudah merasa bersalah dan takut ada hukuman ini. Kita melihat yang inosen berapa persen? Yang inosen berapa persen ya? Tidak sampai 20%? Tidak sampai ya, sedikit, alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya laki-laki yang sadar dan baik itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak, baik. Karena angka kekerasan tadi yang saya sebutkan juga kekerasan fisik hanya 11% kan. Berarti 80% lebih itu kan laki-laki yang baik. Betul. Cuman laki-laki yang baiknya ini sayangnya diam. Sehingga ketika ada laki-laki lain yang melakukan, itu dia cenderung mengambil jarak, atau kalau tidak, ada beberapa yang masih merasa kan tidak semua laki-laki melakukan seperti itu. Tanpa kemudian berusaha untuk, oh ya saya mungkin bukan bagian laki-laki itu, sehingga saya bisa membantu si perempuan yang menjadi korban. Baik. Ini menarik, saya kira bisa diambil hikmahnya dari hasil penelitian Devi Anissa. Memang tidak semua laki-laki itu jahat ya. Tidak semua laki-laki jahat, buruk dan sebagainya. Ada masih banyak lelaki baik kan gitu. Kesimpulannya begitu. Mbak, artinya menarik. Kalau kemudian ada katakanlah ada pelaporan wanita yang menjadi korban kekerasan, juga ada kesadaran terhadap laki-laki yang telah melakukan sebagai subjek pelaku. Ini kira-kira kesadaran ini apakah akan semakin muncul di tahun 2014? Harapan kami seperti itu. Karena kami tahun 2013 dan 2004, sebetulnya mulainya 2007 Mas. Kita punya program untuk pelibatan laki-laki untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi sebetulnya program ini bagaimana mendorong yang banyak tadi, yang 80-an% tadi laki-laki yang baik tadi untuk bersuara. Bahwa memang ada yang salah ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kita sebagai laki-laki harus berkata tidak atas kekerasan itu dan berupaya untuk mencegahnya. Nah, itu yang harapan kami bahwa program-program pelibatan laki-laki itu di tahun mendatang bisa berefek pada menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan. Tapi kira-kira kalau kita bicara kendalanya ada di mana sekarang?
Kalau untuk itu mau pelibatan laki-lakinya. Ya, kendalanya mungkin memang yang paling besar adalah karena masyarakat masih budayanya yang sangat kental sekali, budaya patriarki yang ya masih membakukan peran-peran laki-laki tertentu yang ketika itu disalah terjemahkan itu seringkali berakibat terjadinya kekerasan. Misalnya ketika kita berbincang-bincang kepada para bapak-bapak di komunitas itu seringkali kita bertanya, Pak, sering nggak dapat cemoohan dari para laki-laki di lingkungannya ketika dianggap tidak lanang itu karena apa misalnya? Karena tidak ngerokok, karena mungkin di masa remaja pacaran tapi ceweknya sedikit misalnya, karena tidak berani berantem. Nah sebetulnya kesalahan menerjemahkan bagaimana memahami menjadi laki-laki itu yang berpotensi menimbulkan kekerasan, Mas. Artinya laki-laki feminim nggak masalah ya? Sebetulnya nggak tidak masalah ya, tapi kan selalu ada stigma kan, laki-laki itu kan harus maco dan sebagainya. Baik, masihkah ada penelpon? Saya menunggu Anda di line telepon 027445163 kali dan 027445173 kali. Kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan solusi paling ampuh bagaimana seorang laki-laki itu tidak lagi menjadi pelaku kekerasan. Manrul, ini kan menarik. Mari kita bicara soal SMA sekarang. Di SMA ini kan juga potensi kan, artinya masa-masa pacaran itu luar biasa sekarang. Kalau ada pertanyaan, dalam satu kelas berapa siswa yang tidak pacaran? Barangkali ini pertanyaan klasik, tetapi jawabannya pasti hampir tidak ada. Bagaimana kemudian cara menyikapi kondisi seperti ini? Saya khawatir kalau ini tidak terkendali juga akan menimbulkan yang negatif. Seorang laki-laki, seorang siswa laki-laki itu melakukan kekerasan terhadap siswa perempuan. Ya. Apalagi zaman sekarang ya Mas. Apalagi zaman sekarang. Ini nggak punya pacar gitu kan. Pacarnya cuma satu. Gimana Marul? Apa nih kemudian? Kalau saya akan agak menarik itu ke periode hidup yang lebih awal lagi Mas. Karena dari penelitian yang sama tadi, kita menemukan salah satu faktor penting yang itu berpengaruh terhadap seseorang berisiko menjadi pelaku KDRT atau tidak adalah pengalaman di masa kecil. Pengalaman di sini bisa artinya anak laki-laki tersebut sebagai saksi, jadi dia melihat ibunya diperlakukan tidak adil oleh ayahnya, maka dia akan merekam apa yang dilakukan ayahnya. Oh berarti laki-laki itu bisa melakukan istrinya seperti itu. Sehingga ketika dia dewasa, dia akan mengimitasi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, laki-laki yang mendapatkan kekerasan. Seperti yang tadi Mas Adam juga menanyakan, bagaimana apakah laki-laki tidak mungkin menjadi korban kekerasan? Sangat mungkin, karena di antara laki-laki itu sendiri memang pola perilakunya masih penuh kekerasan. Kalau Mas Adam ingat, dulu ada SMA negeri di Jogja yang sangat terkenal untuk tawuran, sampai akhirnya memutuskan untuk mengurangi laki-laki yang masuk. Itu karena memang kecenderungan laki-laki di Indonesia masih dengan nilai-nilai yang penuh dengan kekerasan. Karena tanpa hal itu mereka merasa kurang maco, kurang setia kawan, dan beberapa hal lainnya. Sehingga karena filmnya juga kekerasan semua ya. Iya. Bioskop kekerasan, betul. Di televisi kekerasan, film animasi pun kekerasan. Termasuk game-game. Game-game juga kekerasan. Baik, nanti kita akan di sesi keempat ada Mbak Ratri dan Mbak Harti dan Mbak Nurul. Ada pengaruh di sosialita ini ya, di Facebook, di Twitter, sudah banyak laporan korban karena komunikasi di Facebook, kemudian bahasanya temu darat, yang ini juga akhirnya berdampak tidak baik terhadap perempuan. Kita akan bahas setelah pariwara berikut. Kami kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali di bincang hari ini dan sepertinya di studio ramai sekali nih. Maka nanti tetap di Jogja TV, nanti ada di Teras Jogja, banyak acara. Tapi kita kembali lagi ke bincang hari ini tentang kekerasan terhadap perempuan. Mbak, tadi kan sempat saya tahan. Bagaimana seorang banyak isu-isu yang ketika di Facebook, di jaring sosial itu
dalam komunikasi yang di online, lalu dia temu darat. Sejauh mana Rifka Anissa memberikan terhadap masalah ini? Apa yang benar harus dilakukan? Bagaimana cara menyikapi supaya tidak semakin banyak yang menjadi korban hanya gara-gara Facebook? Iya, ini sebetulnya keprihatinan kita yang luar biasa ya Mas ya. Akhir-akhir ini kok semakin banyak korban kekerasan yang ke Rifka Anissa itu setelah dirunut ceritanya itu kok lewat karena kenalan lewat Facebook, SMS nyasar. Berarti saya tahu ya. Baik, Pak Joko di Muntilan, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Joko. Sore. Silakan Pak. Ya, ini kan yang kekerasan kan malah yang perempuannya itu. Halo, silakan Pak Joko. Yang kekerasan itu yang perempuannya itu yang bikin ini gitu yang sama lakinya berani gitu. Kenapa bisa mengatakan seperti itu Pak Joko? Ya itu terus nampar, terus nyadar gitu Pak. Itu sampai anak hukum dia yang nantang berani masalahnya karena dia sampai di polisi. Terus? Ya itu sampai lapor di kepolisian itu kan. Ya udah sampai pengadilan gitu loh Pak. Masalahnya perempuan tuh istri dia itu sering nampar gitu, nampar, nyadar sampai itu jalan dia malah nantang ke kepolisian. Harusnya ya kalau kayak kita ya keluarga saya itu kan demi anak gitu loh Pak. Artinya ini kalau kita kan keluarga udah rukun gitu Pak. Baik, artinya Pak Joko juga masih melihat ada sebagian perempuan yang juga melakukan kekerasan, begitu? Ya itu istri saya sendiri. Oh, baik. Itu saya udah ngalah terus gitu Pak. Baik Pak Joko, nanti silakan Anda konfirmasi ke Rifka Anissa. Siapa tahu ada Mbak Arti dan Mbak Nurul yang bisa melakukan komunikasi. Silakan nanti biar ada nomor telepon Mbak Arti. Pak Joko, jika mungkin tetangganya atau keluarganya sedang mengalami masalah kekerasan dan pengen berkonsultasi, silahkan datang ke Rifka Anissa di Jalan Nomornya Jambon, mungkin bisa dihubungkan ada Pak Joko. Bisa kontak di 0274 55 3-nya 4 kali 3333. Atau jika ada kasus yang darurat, itu bisa menghubungi hotline kami 24 jam di nomor 0274 74 31 298. Diulang Mbak Arti, siapa tahu Pak Joko hotline kami yang bisa dihubungi 24 jam itu ada di nomor 0274 74 31 298 atau bisa mengontak kami di jam kantor itu di 55 3-nya 4 kali. Atau nanti bisa via email atau datang langsung ke Rifka Anissa. Jika datang langsung, jam kerja kami dari Senin sampai Jumat dari jam 8:30 sampai 4:30 dan hari Sabtu itu sampai jam 12 ya. Baik, saya Mbak Arti dan Mbak Nurul berdoa untuk panjenengan Pak Joko. Mudah-mudahan ya semuanya ada solusi yang paling arif, solusi yang paling pas, dan mudah-mudahan lah semua kembali harmoniskan begitu ya. Amin. Baik, Pak Joko, Rifka Anissa menunggu Bapak. Ada waktu bisa besok hari, Sabtu besok libur ya? Hari Minggu libur ya? Senin lah, silakan datang di Jambon tadi ya. Baik, saya agak masih terpengaruh dengan Pak Joko. Mbak Nurul, ini kemudian kalau sekarang tadi ada Mbak Arti sempat menyebut masalah resolusi tadi itu. Resolusi tahun 2014. Nah sekarang resolusi ini adakah program-program bagaimana juga bisa menekan supaya masyarakat terutama anak muda ini bisa memanfaatkan media sosial itu secara arif dan benar? Jadi berkaca dari pengalaman kasus yang datang ke Rifka, banyak sekali yang sekarang ini teknologi ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Maka mulailah berakrab-akrab dengan anggota keluarga Anda sendiri, dengan teman yang ada di dekat Anda sendiri. Karena bukan tidak mungkin orang-orang yang ada di dekat kita ini sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi karena mungkin tidak tahu caranya seperti apa, atau kan itu tadi ya, kita sudah terlalu sibuk dengan gadget kita masing-masing, sehingga yang tampak di gadget kita ini lebih menarik daripada yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga berusaha untuk memberikan pemahaman supaya jangan mudah percaya. Karena bagaimanapun itu dunia maya, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang kamu ajak itu sebelum kamu benar-benar bertemu dengan dia atau kenal dalam dunia nyata. Jadi itu klien-klien yang masuk
rata-rata yang masih SMA ABG ya, iya, SMA itu anak-anak usia sekolah atau awal kuliah itu yang masih sering terjebak. Tapi bukan tidak mungkin orang-orang yang dengan usia yang lebih matang juga menjadi korban, karena sekarang juga ketika misalkan sudah menikah ada masalah dalam keluarganya, dia mencari bentuk pelarian yang lain atau perhatian yang lain melalui jejaring sosial. Baik, itu makanya anak-anak SMA itu hati-hati dong, kan gitu ya. Jangan gunakan Facebook untuk kepentingan yang tidak ada manfaatnya, kan penting itu. Marti, resolusi sekarang gimana nih resolusinya? Iya, jadi berkaca dari kasus-kasus yang kita tangani akhir-akhir ini dan juga dari temuan riset yang tadi sudah dipaparkan Mbak Nurul. Nah, di tahun 2014 kita, Rifka Anissa Mas, itu memang akan lebih banyak berfokus pada upaya prevensi dengan melakukan berbagai program. Misalnya bagaimana melibatkan ayah dalam pengasuhan anak. Bagaimana menciptakan pola pengasuhan anak yang tepat di dalam keluarga. Itu yang sedang akan kami lakukan karena tadi disampaikan Mbak Nurul, ternyata pengalaman masa lalu mengalami kekerasan itu bisa ke depan sangat berkorelasi dengan perilaku kekerasan yang dilakukan seseorang. Jadi untuk memutusnya itu kita perlu bagaimana melakukan pola asuh yang baik, yang adil gender, yang nir kekerasan. Yang lain adalah tadi seperti disampaikan Mas Adam bahwa banyak kasus-kasus karena teknologi informasi yang saat ini luar biasa. Nah, kami memang tahun depan juga akan berfokus pada remaja, Mas. Oke. Dengan melakukan peningkatan kesadaran apa itu kekerasan, bagaimana berrelasi antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana kemudian memahami bagaimana menjadi laki-laki dan menjadi perempuan itu, dan mereka berrelasi satu dengan yang lain, yang itu tidak menimbulkan kekerasan. Dan tadi mungkin ada hal lain juga untuk upaya prevensi. Kami juga akan bekerja sama dengan KUA bagaimana untuk membuka atau melakukan pendidikan pranikah. Jadi ketika orang akan menikah itu mereka ada sudah pelatihan gitu siap, ada pelatihan sudah dulu siap untuk siap mental, siap paham bagaimana harus berperan sebagai laki-laki, harus berperan sebagai perempuan, dan tentunya di dalam relasi antara suami dan istri itu yang tanpa kekerasan dan saling menghargai satu sama lain. Nah, terkait dengan kekerasan seksual yang jumlahnya cukup tinggi di tahun 2013, tahun 2014 mungkin kami juga akan memberikan fokus yang lebih pada upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini, baik nanti mendorong implementasi undang-undang yang sudah ada, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, dan juga yang lebih penting adalah bagaimana pencegahan kekerasan seksual itu biar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Baik, Mbak, soal pondokan, ini saya juga sangat memperhatikan ya, pondokan dulu di kota Yogyakarta atau di Sleman, yang paling penting ini di kota Jogja, kemudian di Bantul kan, di wilayah barat juga tidak ada kampus kan. Pondokan, bagaimana mengatur pondokan ini juga tidak memberikan kontribusi negatif terhadap hubungan relasi antara wanita dan pria. Apa Mbak Ati? Iya, saya kira itu perlu memang peran serta masyarakat yang luar biasa ya Mas. Saya masih ingat dulu zaman-zaman saya kuliah tahun 2000, hubungan kita dengan ibu kos itu kan kayak anaknya dengan ibunya ya, saling berbagi makan, saling berbagi perhatian. Kalau kita sudah keluar juga masih masih erat hubungannya. Nah, kita berharap sebetulnya bagaimana peran-peran yang seperti itu didorong lagi muncul. Kita khawatir sekali bahwa usaha-usaha pondokan itu kemudian sangat fokus pada bagaimana mencari keuntungan, tetapi melupakan pada hal-hal yang dulu sebetulnya ada. Kalau saya ingat dulu itu tahun 2000-an itu mungkin sebelumnya itu sangat indah sekali ya Mas ya, kehidupan di pondokan itu dengan ibu kosnya dan juga dengan masyarakatnya. Kalau zaman sekarang mungkin orang yang mondok di wilayah tertentu itu nggak kenal masyarakat sekitarnya, tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di sekitarnya. Nah, lebih kenal dengan yang jauh dari jajar. Nah, ini yang peran serta masyarakat di lingkungan sekitar dan juga ibu kos, bapak kosnya itu mungkin yang juga harus ditingkatkan ke depan, ngawekani terjadinya kasus-kasus kekerasan. Bagaimana induk semang bahasanya gitu ya, induk semang lebih arif dan penghuni pondok ini juga bisa berkomunikasi secara positif pada induk semang. Mbak Arti terima kasih, Mbak Nurul terima kasih. Terus bergerak di Indonesia, artinya bagaimana lebih mendorong wanita aman
dari tindakan kekerasan pria. Dan mudah-mudahan Diva juga bisa mendorong agar pria tidak melakukan kekerasan terhadap wanita. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian akhirnya kita hanya berharap semua pada posisi yang paling nyaman. Artinya tidak ada lagi, mudah-mudahan tidak ada lagi wanita yang lapor ke Rifa Anissa karena menjadi korban kekerasan. Dan kita juga berharap ada pelaporan atas pria karena pria itu melakukan hal yang paling baik kepada perempuan atau kepada istri. Terima kasih, selamat siang dan salam Indonesia.